Sebuah perusahaan yang begitu kaya hingga bisa menyewa tentara sendiri, membangun benteng di berbagai negara, bahkan lebih kaya dari banyak kerajaan di zamannya. Inilah VOC, perusahaan dagang Belanda yang menguasai perdagangan dunia. Tapi kenapa mereka yang dulu mengeruk kekayaan Nusantara sampai disebut perusahaan terkaya sepanjang sejarah akhirnya justru bangkrut? Apakah karena kesalahan bisnis, korupsi, atau karma dari perampokan sumber daya Indonesia? Jawaban di sini lebih brutal dari yang kalian kira. Di awal abad ke-17, Belanda mendirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie atau VOC sebagai perusahaan dagang untuk menguasai rempah-rempah di Nusantara. Tapi ini bukan sekedar perusahaan biasa. VOC punya hak istimewa yang gila-gilaan. Bisa mencetak uang sendiri, punya tentara dan armada perang sendiri, bisa bikin perjanjian dengan kerajaan asing, boleh menjajah wilayah lain atas nama bisnis. VOC lebih mirip negara daripada perusahaan. Bahkan kekayaan di puncak kejayaan dengan setara triliunan dolar dalam nilai modern, lebih kaya dari Apple, Amazon, dan Microsoft jika digabungkan. Dengan kekuatan ini, VOC menguasai perdagangan, cengkeh, pala, lada, dan berbagai komoditas dari Nusantara. Mereka memonopoli perdagangan global dan menjual rempah-rempah ke Eropa dengan harga berkali-kali lipat. Tapi kesuksesan ini justru menjadi awal dari kehancuran mereka sendiri. Setelah sukses besar, VOC mulai menikmati hasilnya dengan cara paling tidak sehat. Para petinggi VOC yang dulu dikenal disiplin malah berubah jadi koruptor kelas kakap. Korupsi gila-gilaan. Para pegawai VOC di Nusantara mulai memperkaya diri sendiri. Mereka nggak peduli apakah perusahaannya untung atau rugi. Pegawai yang ditugaskan untuk membeli rempah-rempah sering menaikkan harga, mengambil bagian untuk diri sendiri, lalu menjual sisanya ke VOC dengan harga lebih mahal. Mental bangsawan di perusahaan dagang. Seiring waktu, VOC bukan lagi perusahaan yang agresif dalam bisnis, tapi berubah jadi kumpulan bangsawan-bangsawan kecil yang hidup mewah. Para pejabat tinggi VOC di Batavia tinggal di rumah-rumah besar, berpesta setiap hari dan menggaji para bawahan dengan jumlah yang fantastis. Hutang yang menggunung. Semua kemewahan ini nggak datang gratis. VOC mulai meminjam uang dalam jumlah besar, dengan keyakinan bahwa bisnis mereka akan terus berkembang. Padahal sistem manajemen keuangan mereka udah berantakan. Akibatnya VOC bukan lagi perusahaan yang inovatif dan efisien. Mereka mulai kolaps dari dalam. Di awal kejayaannya, VOC bisa kaya karena memonopoli rempah-rempah. Tapi monopoli itu tidak bertahan selamanya. Inggris dan Perancis mulai menantang. Negara-negara lain mulai sadar bahwa Belanda nggak bisa terus-terusan menguasai perdagangan dunia. Inggris dan Perancis ikut bersaing, bahkan mendirikan perusahaan dagang mereka sendiri. British East India Company mulai menantang VOC dalam perdagangan Asia. Mereka lebih fleksibel, lebih agresif, dan lebih inovatif dalam berbisnis. Rempah-rempah bukan lagi barang langka. Pada awalnya, rempah-rempah dari Nusantara adalah komoditas yang sangat berharga di Eropa karena langka. Tapi ketika Inggris dan Perancis mulai menemukan sumber rempah lain di India dan Karibia, harga rempah mulai turun drastis. VOC nggak bisa lagi menjual cengkeh dan pala dengan harga super tinggi seperti dulu. Perang dan konflik memperburuk situasi. VOC terlibat dalam terlalu banyak perang di Nusantara, mulai dari perlawanan rakyat lokal sampai konflik dengan Inggris dan Perancis. Perang ini butuh biaya besar, sementara keuntungan dari dagang rempah-rempah semakin kecil. Perusahaan yang dulu super kaya ini mulai berdarah-darah. Pada akhir abad ke-18, VOC sudah hampir mati. Utang mereka mencapai 136 juta gulden, jumlah yang sangat besar di zamannya. Mereka nggak bisa bayar gaji pegawai, nggak bisa merawat kapal, bahkan nggak bisa mempertahankan benteng dan wilayah mereka di Nusantara. Pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk membubarkan VOC pada tahun 1799. Semua aset dan utang VOC diambil alih oleh negara. Dari perusahaan terkaya di dunia, VOC berakhir dengan 0 rupiah.
Kisah VOC bukan cuma cerita tentang keserakahan, tapi juga peringatan bagi siapa saja yang berpikir bahwa kekayaan akan bertahan selamanya. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Kesuksesan tanpa manajemen yang baik itu percuma. VOC punya kekayaan luar biasa, tapi mereka gagal mengelola keuangan dan bisnisnya dengan baik. Perusahaan modern juga bisa hancur kalau nggak punya sistem yang efisien. Korupsi itu penyakit mematikan. Begitu korupsi masuk ke dalam sistem, kehancuran tinggal menunggu waktu. VOC adalah contoh nyata bagaimana korupsi bisa merusak perusahaan besar. Monopoli itu nggak abadi. Seberapapun besar sebuah perusahaan, kalau mereka terlalu bergantung pada monopoli tanpa inovasi, mereka akan kalah oleh pesaing yang lebih fleksibel. Jangan terlalu boros saat sedang berjaya. VOC menikmati kekayaannya dengan pesta pora, tapi lupa untuk investasi ke masa depan. Akibatnya mereka kehabisan uang saat bisnis mulai menurun. VOC adalah bukti bahwa perusahaan bisa tumbuh menjadi kekuatan global, tapi juga bisa runtuh dalam sekejap karena keserakahan, korupsi, dan ketidakmampuan beradaptasi. Dari yang dulu dianggap perusahaan terkaya di dunia, VOC akhirnya hilang tanpa sisa.